Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video channel saya. Kali ini Tuti Alawiyah Tanjung NIM 19205056. Adapun pembahasan kita pada video kali ini yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai sistem etika. Langsung saja, Pancasila sebagai sistem filsafat. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perundingan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri berpikir kefilsafatan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan ada 4. 1. Bersifat koheren. 2. Bersifat menyeluruh. 3. Bersifat mendasar. Dan 4. Bersifat spekulatif. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Maksudnya, suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia, menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai tanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta tanggal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui diskusi, dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Pancasila dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditengarai Lizon dan Voss yaitu, dapatkah teori bebas dari nilai? Pembahasan selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah cabang filsafat dan sekaligus merupakan bagian ilmu kemanusiaan atau disebut dengan humaniora. Etika sebagai ilmu digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Adapun etika umum adalah membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus,
Penerapan ini dapat berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan, dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.